Hai guys, perkenalkan namaku Nadia Wiguna Safira, jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, izinkan aku menjelaskan problem-based e-learning. Di dalam problem-based e-learning, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian problem-based e-learning. Yang kedua, langkah-langkah penerapan problem-based e-learning. Yang ketiga adalah praktek pembelajaran problem-based e-learning. Pembahasan yang pertama, apa sih problem-based learning? Problem-based learning adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata dengan proses di mana siswa melakukannya berkelompok dan diakhiri dengan bentuk laporan akhir. Dengan demikian, siswa didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Pembahasan selanjutnya, langkah-langkah menerapkan problem-based learning. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan pelengkapan yang dibutuhkan dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara berkelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir ini, pelaksanaan problem-based learning adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Pembahasan yang terakhir, praktek pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, tentukan topik atau tema. Contohnya, kependudukan dan lingkungan. Lalu, guru akan membacakan indikator masalah yang harus dipecahkan oleh siswa, yaitu yang pertama, menyebutkan dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Yang ketiga, membuat laporan hasil penyelidikan tentang permasalahan sampah yang muncul di lingkungan sekitar siswa yang terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk. Langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan kepada siswa sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan atau di tengah-tengah lingkungan padat penduduk. Lalu, siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kemudian, siswa diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Kemudian, siswa diberi tugas untuk menggali informasi dari buku-buku pelajarannya, seperti buku IPA kelas 12 tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik secara berkelompok. Siswa mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Lalu, siswa berdiskusi dalam berkelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian, guru akan memberikan lembar kerja dengan menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga.
Dan kemudian siswa melakukan penyelidikan melalui lembar kerja tersebut dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Dan guru membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa mencatat data hasil penyelidikan berkelompok dalam lembar kerja. Siswa mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Siswa menjawab pertanyaan pada lembar kerja dan menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan. Langkah terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Siswa dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Siswa akan dibimbing oleh guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Siswa diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi itu. Selanjutnya, siswa diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Kemudian, kelompok siswa yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan. Dan guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari. Itulah pembahasan problem-based learning. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan pembahasan dari aku. Semoga pembahasan materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.